Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang aplikasi teori-teori konseling dalam pelaksanaan konseling pernikahan dan keluarga. Yang pertama di sini ada pendekatan terpusat pada klien. Ahli yang terkenal yaitu Rogers tahun 1961 menulis tentang implikasi konseling terpusat pada klien terhadap kehidupan keluarga dalam bukunya, yaitu On Becoming a Person. Dia menekankan bahwa hubungan dalam keluarga dapat dihidupkan atas suatu dasar yang wajar, jujur, asli, sebagaimana bertentangan dengan kehidupan yang berpura-pura atau penuh kepalsuan. Dalam kehidupan tersebut, memperbolehkan anggota keluarga untuk menyatakan pikiran dan perasaan secara terbuka, belajar berkomunikasi dua arah, saling menerima dan menghormati dan membiarkan orang lain berbeda pendapat, pikiran, dan perasaan. Nah, Rogers menekankan bahwa klien secara individual dalam keanggotaan kelompok akan mencapai kepercayaan diri, di mana dia mengatakan bahwa anggota-anggota keluarga dapat mempercayai dirinya. Hal ini bisa terjadi jika kondisi-kondisi utama, yaitu kejujuran, keaslian, memahami, menjaga, menerima, menghargai secara positif, dan belajar aktif. Anggota keluarga sering berjuang untuk mempertanyakan kepercayaan orang lain yang didasarkan pada rasa kejujuran, keterbukaan, berespon, dan kewajaran. Nah, sebagian anggota keluarga yang datang untuk konseling ini pada mulanya bersikap defensif dan tidak ditemukan pertanyaan-pertanyaan. Karena itu, konseling keluarga harus diupayakan sedemikian rupa beriklim terbuka, bebas, dan jujur sehingga iklim itu dapat dibawa juga sampai ke rumah nantinya. Pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh konselor yaitu apakah di sini dari anggota keluarga ada yang mempunyai perasaan marah, berdosa, malu, cinta, dan iri hati? Apakah masing-masing di keluarga ini berpikir bahwa perasaan-perasaan tersebut harus disembunyikan karena jika dinyatakan tak dibenarkan di dalam keluarga atau khawatir cenderung disalahkan? Nah, masalah besar lainnya ada bahwa sebagian anggota keluarga merasa tidak dilayani atau dihargai sebagai pribadi unik yang berbeda dengan orang lain. Kadang-kadang terjadi bahwa suatu penerimaan dan kasih sayang dari orang tua itu harus bersyarat. Contoh kasusnya, seorang ibu akan sayang dan menerima anaknya jika anak tersebut melakukan sesuatu yang unggul sesuai harapan ibu itu. Jika syarat tidak terpenuhi, maka anak tersebut hanya akan menerima umpatan dan caci maki atau olok-olok dari orang tua. Nah, situasi ini akan muncul dalam konseling keluarga, terutama pada sesi-sesinya, karena itu harus diusahakan muncul ke permukaan. Asumsi dasar dalam hal ini adalah sikap konselor itu akan menentukan terhadap keterbukaan anggota keluarga dalam setiap sesi. Nah, konselor tidak melakukan pendekatan terhadap anggota keluarga sebagai seorang pakar yang akan menerangkan rencana treatmentnya. Akan tetapi, ia berusaha untuk menggali sumber-sumber yang ada di dalam keluarga itu, yaitu bahwa anggota keluarga mempunyai potensi untuk berkembang. Teknik selanjutnya yaitu ada pendekatan eksistensial dalam konseling keluarga. Disampaikan oleh Walter Kempler pada tahun 1981 dalam bukunya Experiential Psychotherapy, mengemukakan pertama kali pendekatan Gestalt terhadap konseling keluarga. Ia sebagai konselor Gestalt beranggapan bahwa pendekatan ini amat dekat dengan pendekatan eksistensial fenomenologis. Dalam deskripsinya mengenai teori dan praktik psikoterapi pengalaman keluarga atau Family Experiential Psychotherapy, Kempler menekankan perhatiannya pada perjuangan atau encounter atau interaksi interpersonal dalam situasi terapeutik di sini dan sekarang atau here and now.
Selanjutnya, konselor harus mengembangkan tujuan konseling dengan cara berpartisipasi penuh sebagai manusia atau person. Asumsi dasar dari keluarga adalah, menurut teknik ini, bahwa anggota keluarga membentuk nasibnya melalui pilihan-pilihan yang dibuatnya sendiri. Keluarga yang datang pada konselor itu biasanya dalam keadaan pola-pola destruktif. Ya, ini contoh kasusnya, mengalami hambatan-hambatan dalam cara kehidupan bersama atau yang sedang menghadapi konflik yang tidak dapat diatasi. Nah, keadaan ini diharapkan dapat diatasi anggota keluarga dengan adanya kemauan untuk mengubah diri dalam situasi hubungan interpersonalnya. Dalam menghadapi keluarga seperti contoh kasus tersebut, maka konselor dapat mengemukakan pernyataan sebagai berikut. Contohnya, terima kasih sudah hadir di sini karena begitu jauh di dalam keluarga ini belum dapat secara efektif menyelesaikan isu-isu permasalahan yang sedang dihadapi. Suatu harapan cerah ialah bahwa keluarga ini cukup sadar akan situasi yang terjadi, di mana permasalahan yang muncul belum dapat diselesaikan, sehingga kalian yang menjadi bagian dari anggota keluarga menemui konselor di sini. Suatu hal yang penting sekarang adalah bahwa masing-masing dari kalian harus mampu menyampaikan apa yang dirasakan di dalam keluarga saat ini. Saya harapkan jika seseorang di dalam keluarga sedang mengungkapkan perasaannya, maka yang lain hendaknya sungguh-sungguh mendengarkannya dengan baik dan juga mencoba merasakan apa yang dikatakannya dan bukan memikirkan bagaimana masing-masing pribadi sebagai anggota keluarga ingin mempertahankan memuaskan diri sendiri. Masing-masing anggota keluarga boleh menambahkan mengapa kehidupan keluarga ini pada saat ini berbeda bergantian ya, setelah salah satu dari anggota keluarga menyampaikan perasaannya. Kemudian masing-masing dari anggota keluarga dapat menyampaikan jika melihat sesuatu kekurangan dari keluarga ini, dan mengapa itu sangat mengganggu dan harus segera diupayakan penyelesaiannya. Apakah yang masing-masing dari anggota keluarga inginkan terhadap hal-hal yang dirasakan hilang atau kurang dalam kehidupan keluarga ini? Ya, kurang lebih itu kata-kata yang bisa pernyataan yang bisa disampaikan konselor kepada keluarga yang datang untuk berkonsultasi ya. Kemudian untuk teknik yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ari Widya. Baik, terima kasih Tirta. Selanjutnya mengenai konseling keluarga dengan pendekatan Gestalt. Gestalt sendiri merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan pola ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Kempler pada tahun 1982 mendefinisikan konseling keluarga dengan pendekatan Gestalt sebagai suatu model yang difokuskan pada saat sekarang ini dan pada pengalaman keluarga yang dilakukannya di dalam sesi konseling. Dengan adanya teori Gestalt ini memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan oleh anggota keluarga mengenai bagaimana cara mereka mengatakannya, apa kejadian ketika mereka berkata itu, bagaimana ucapan-ucapannya jika dihubungkan dengan perbuatannya, dan apakah mereka berusaha menyelesaikan perbuatannya. Kempler bertujuan untuk menggunakan sesi-sesi konseling keluarga dijadikan untuk ajang berpartisipasi oleh anggota keluarga secara aktif ketimbang mereka hanya sebagai penonton dan komentator situasi keluarganya belaka. Mereka seharusnya peduli terhadap apa dan bagaimana perilaku yang harus dilakukan terhadap situasi yang ada sekarang di keluarga mereka. Yang lebih ditekankan pada pendekatan Gestalt dalam konseling keluarga ini, yaitu ialah keterlibatan konselor dalam keluarga itu sendiri. Tidak ada alat atau skill yang ada hanyalah hubungan orang dengan orang atau manusia dengan manusia. Karena itu, sangat penting bagi konselor untuk mendengarkan suara dan emosi mereka. Untuk contoh kasusnya adalah terdapat satu keluarga yang pada kehidupan sehari-harinya mereka selalu kurang berpartisipasi dalam kehidupan di lingkup keluarganya sendiri. Misalnya, ada anak yang kurang dekat dengan orang tuanya atau orang tua yang kurang aktif dalam memperhatikan tumbuh kembang anaknya.
Dengan ini, konselor dapat melakukan konseling keluarga dengan pendekatan Gestalt. Konseling tersebut akan bersifat action counseling, yaitu menjadikan konsumen tersebut sebagai ajang untuk berpartisipasi anggota keluarga secara aktif di dalam konseling keluarga. Pendekatan Gestalt ini dalam konseling dengan pendekatan Gestalt tidak ada alat atau skill yang diperlukan, yang hanya adalah hubungan dari anggota keluarga tersebut. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh konselor adalah dengan mendengarkan suara dan emosi mereka dalam sesi konseling keluarga dengan pendekatan Gestalt. Lalu selanjutnya ada pendekatan konseling keluarga menurut aliran Adler. Ya, pendekatan Adler ini unik karena dalam memberikan perhatian khusus terhadap hubungan-hubungan antara saudara kandung dan posisi seseorang di dalam keluarga itu sendiri. Adler beranggapan bahwa problem seseorang pada hakikatnya adalah bersifat sosial karena itu diberi kepentingan kepentingan yang besar terhadap hubungan-hubungan antara manusia. Tujuan dari pendekatan aliran Adler ini yaitu untuk mempermudah perbaikan hubungan anak-anak dan meningkatkan hubungan di dalam keluarga. Lalu mengajarkan anggota keluarga bagaimana cara menyesuaikan diri yang lebih baik terhadap anggota keluarga yang lainnya dan bagaimana hidup bersama dalam anggota keluarga sosial yang sederajat. Sebagai bagian dari tujuan ini, dalam sesi konseling, keluarga berfungsi sebagai fasilitator. Maksud saya, dalam sesi konseling, konselor berfungsi sebagai fasilitator bagi semua anggota yang menjunjung sesi konseling tersebut. Dengan begitu, anggota keluarga dapat belajar bagaimana memfokuskan isu-isu yang merebak dalam keluarga dan bagaimana mencapai persetujuan-persetujuan baru atau membuat usaha kompromi dan secara aktif berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang baik. Teknik-teknik pada pendekatan Adler dalam konseling keluarga yaitu yang pertama, interview awal, yaitu membantu konselor mendiagnosis tujuan anak-anak, mengevaluasi metode orang tua dalam mendidik anak, lalu memahami iklim keluarga dan dapat membuat rekomendasi khusus bagi perubahan dalam situasi keluarga tersebut. Lalu yang kedua ada role playing atau bermain peran yang berorientasi pada perbuatan yang tampak sebagai hasil interaktif anggota di dalam keluarga itu sendiri. Lalu yang ketiga ada interpretasi atau penafsiran yang bertujuan untuk menimbulkan pemahaman bagi anggota keluarga dan memberikan pemahaman tentang apa yang telah dilakukannya selama sesi konseling tersebut, dengan mendorong mereka untuk menerjemahkan apa yang mereka pelajari dan diterapkan bagi perilakunya sehari-hari. Untuk contoh kasusnya adalah, terdapat satu anggota keluarga yang masih belum bisa berbaur dengan anggota keluarga yang lainnya dengan anggota keluarga yang lainnya. Dengan melakukan konseling keluarga dengan pendekatan Adler ini, diharapkan dapat menyempurnakan kehidupan dalam keluarga dengan cara sharing atau berbagi dengan sesama anggota keluarga. Jadi, dengan seperti itu, bisa lebih mendekatkan anggota keluarga yang masih belum bisa berbaur dengan anggota keluarga yang lainnya. Konselor sendiri berfungsi sebagai fasilitator, dan konselor dapat berupaya membantu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor penyebab kesulitan yang terjadi di dalam keluarga tersebut dan menyarankan pemecahan masalah. Lalu diharapkan keluarga tersebut dapat mempelajari strategi-strategi bagi pemecahan konflik dan masalah dalam anggota keluarga dengan cara saling menghormati. Lalu pendekatan selanjutnya akan dijelaskan oleh Meli Handayani. Baik, pendekatan selanjutnya terdapat pendekatan transaksional analisis, di mana Erskine ini tahun 1982 menyatakan bahwa prosedur transaksional analisis ini dapat diadaptasikan kepada berbagai masalah dalam keluarga. Nah, transaksional analisis ini menyediakan unsur terapeutik bagi menghadapi masalah kognitif, afektif, dan secara perilaku nyata atau behavior. Nah, konseling transaksional analisis mempunyai metode dalam terapi keluarga untuk mengungkap ketiga dimensi pengalaman manusia, seperti parent, adult, dan child. Nah, tujuan dasar konseling keluarga ini ialah bekerja dengan struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga
terhadap konselor. Nah, secara umum kontrak-kontrak ini mempunyai tujuan suatu ya struktur keluarga yang independen dan fungsional. Nah, konseling keluarga dengan pendekatan transaksional analisis ini di dalam sesi anggota keluarga diusahakan untuk berespon satu sama lain secara langsung untuk mengungkapkan pikiran dan pemikirannya, bagaimana akibatnya terhadap keluarga secara keseluruhan. Nah, contoh permasalahan yang dapat menerapkan pendekatan dari transaksional analisis ini, contohnya terdapat seorang anak yang lebih menuruti perintah dari ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Nah, keadaan tersebut membuat ayahnya itu menjadi iri dengan ibunya. Mengapa anak ini lebih mendengarkan ibunya dibandingkan ayahnya? Dan karena kejadian tersebut menimbulkan berbagai perdebatan-perdebatan kecil hingga besar. Nah, di sisi lain, seorang anak ini memiliki alasan mengapa dia tidak mendengarkan perkataan dari ayahnya. Nah, dengan permasalahan tersebut, dengan menerapkan pendekatan transaksional analisis, terdapat 3 tahapan, yaitu tahapan awal, konselor itu mendorong anggota-anggota keluarga untuk berbicara tentang apa sebab ia datang ke konselor dan apakah yang ingin dicari oleh keluarga tersebut. Dan pada tahap awal ini, tugas konselor adalah mengidentifikasikan klien, mengenal masalah fokusnya adalah memperjelas permasalahan klien, dan bagaimana anggota keluarga itu berinteraksi. Serta konselor ini menerangkan kepada anggota keluarga bagaimana suatu perilaku individu ini muncul dan mempengaruhi anggota lain dalam satu unit keluarga. Dan yang kedua itu tahap kedua terjadinya proses terapeutik setiap anggota keluarga. Nah, konselor ini memulai inisiatif untuk menyeleksi anggota keluarga mana yang memiliki kekuatan yang amat sangat besar dalam keluarga. Nah, misalnya fokus kepada ibu, anak, atau ayah yang hendaknya konselor itu mengamati terjadinya dinamika interapseksi. Nah, yang tahap ketiga adalah memiliki tujuan mengadakan reintegrasi terhadap keseluruhan keluarga. Setelah bekerja dengan keluarga sebagai satu sistem untuk mencerahkan hakikat transaksi antara anggota keluarga, maka konselor ini sekarang menuju kepada aspek seperti keributan, perintah, keputusan, dan sejarah hidup dari individu atau anggota keluarga. Nah, tujuan yang akan kita capai adalah mengembangkan struktur keluarga, dinamika setiap anggota keluarga, akan memahami dan saling memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya, dan tercapailah keharmonisan dalam keluarga, yang artinya dalam keluarga itu tercapai interdependensi atau saling membutuhkan, saling ketergantungan. Diharapkan setiap anggota keluarga akan menyadari perilaku yang dapat mempengaruhi dan tujuan yang akan dicapai adalah berfungsinya anggota keluarga baik secara interdependensi sehingga setiap anggota keluarga mampu berdiri sendiri dan dapat hidup sehat dalam keluarga. Dan pendekatan selanjutnya terdapat pendekatan psikoanalitik. Nah, tema yang terjadi dalam teori-teori keluarga sekarang ini adalah kecenderungan pola patologis dalam keluarga, berasal dari kehidupan keluarga di masa lalu. Nah, aliran psikoanalitik dalam konseling keluarga memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan keluarga sebagai pemahaman terhadap pola interaksi yang terbuka dalam sesi konseling keluarga. Nah, terus bagaimana contohnya ya, contoh dari permasalahan yang dapat menerapkan pendekatan dari psikoanalitik ini adalah seorang ibu memiliki anak gadis yang cantik dan seksi. Nah, di mana perhatian ayah ini banyak dicurahkan kepada anak tersebut. Nah, kita kan bisa melihat bagaimana kecemburuan seorang ibu itu terhadap ayahnya. Nah, akibat kecemburuan itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Nah, konsep psikoanalitik mengajarkan keseluruhan untuk memahami tentang ketidakfungsian pola keluarga yang telah menyebabkan isu pribadi yang tidak dapat dipecahkan antara ayah, ibu, dan anak gadisnya tersebut. Nah,
Konselor adalah untuk membantu anggota keluarga agar menyadari keadaannya dan mengambil tanggung jawab dalam menanggulangi proyeksi dan intervensi dan pemahaman bahwa masalah keluarga masih saja berlarut-larut seandainya mereka terus berorientasi secara tidak sadar kepada kehidupan masa lalunya. Nah, di dalam pendekatan psikoanalitik ini terdapat tahapan, yaitu satu, tahapan pertama itu konselor itu membentuk struktur kepribadian klien dengan mengembalikan kesadaran dan menitik beratkan pada pengalaman masa kecil antara 2 sampai 5 tahun. Nah, tahap kedua ini bersikap anonim. Jadi konselor itu bersikap anonim, sesedikit mungkin memperhatikan perasaannya dan pengalamannya agar klien ini dapat memaparkan permasalahan yang menjadi bahan analisis bagi konselor. Dan tahap ketiga ini menerapkan teknik dalam pendekatan psikoanalisis seperti kayak asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, dan analisis regresi, resistensi, dan analisis transferensi. Gitu. Baik, untuk pendekatan selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan Setiawan. Ya, pendekatan selanjutnya ini yaitu pendekatan atau teori rasional emotif terapi. Nah, terapi ini dikembangkan oleh Albert Ellis yang dilatar belakangi oleh filsafat eksistensialisme, yaitu yang berusaha memahami manusia apa adanya. Rasional emotif terapi ini bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang tadinya irasional menjadi rasional. Lalu dapat juga untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri, seperti benci, takut, rasa bersalah, cemas, was-was, marah, yang sifat-sifat tersebut akibat dari cara berpikir yang irasional. Jadi rasional emotif terapi ini mengajarkan anggota keluarga untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan berusaha mengubah reaksinya terhadap situasi keluarga. Contoh kasus dalam konseling pernikahan dan keluarga seperti misal dari pihak orang tua. Mereka melihat anak perempuannya berperilaku aneh atau berbeda. Misal seperti merokok, keluar malam, serta jarang di rumah. Nah, orang tua ini menjadi terganggu, marah, dan frustasi. Karena menurut pikirannya, anak perempuan itu harus patuh, tidak merokok, serta tidak berperilaku seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, dari contoh kasus seperti itu, konselor di sini bisa menggunakan pendekatan rasional emotif terapi ini dengan cara mengadakan pendekatan dengan orang tua tersebut, bahwasannya dia tidak akan dapat merubah pikiran anak perempuannya secara langsung, tetapi dapat mengubah reaksi emosional orang tuanya terhadap anaknya. Di sini bisa dengan memperbaiki reaksi negatif orang tua dengan reaksi positif atau membangun dengan cara berdiskusi dengan anaknya tadi. Jadi itu yang dapat bisa dilakukan oleh konselor dalam pendekatan rasional emotif terapi ini. Selanjutnya ada pendekatan atau teori behavioral. Pendekatan behavioral ini telah diperluas dari prinsip teori belajar sosial terhadap konseling keluarga. Ahli-ahli mengemukakan bahwa prosedur belajar yang telah digunakan untuk mengubah perilaku dapat diaplikasikan untuk mengubah perilaku yang bermasalah di dalam suatu keluarga. Jadi pendekatan ini dirancang untuk memutuskan pola perilaku yang tak diinginkan yang selalu dipertahankan. Nah, tujuannya ini yaitu untuk memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Contoh dalam konseling pernikahan dan keluarga seperti misal ibu rumah tangga sering mengalami pertengkaran karena cemburu. Nah, contoh kasus seperti itu dalam hal ini konselor terlebih dahulu bisa melakukan proses asesmen dulu kepada klien tersebut mengenai permasalahannya yaitu tentang pertengkaran yang selalu terjadi. Kemudian setelah itu bisa melakukan goal setting yaitu konselor dan klien mendefinisikan masalah yang dihadapi klien tadi serta klien menghususkan perubahan positif yang dikehendaki sebagai hasil konseling. Selanjutnya bisa melakukan implementasi dengan menentukan atau melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan,
yang menjadi tujuan konseling. Setelah dilakukan teknik implementasi tadi, langkah berikutnya bisa dilakukan evaluasi untuk melihat hasil dan kemudian melakukan feedback. Seperti itu pendekatan rasional emotif terapi dan pendekatan behavioral. Pendekatan selanjutnya akan dijelaskan oleh Apriana. Dipersilakan Apriana. Baik, terima kasih. Pendekatan yang terakhir yaitu ada logoterapi. Pendekatan logoterapi dikembangkan oleh Viktor Frankl pada tahun 1959 sebagai bagian dari terapi eksistensi yang berorientasi pada makna. Tujuan logoterapi yaitu agar klien yang menghadapi masalah dapat menemukan makna dari penderitaannya dan juga makna mengenai kehidupan dan cinta. Frankl percaya bahwa setiap manusia didorong oleh sebuah keinginan untuk memiliki arti dalam pencarian makna kehidupan. Menurutnya, setiap orang bisa memiliki makna dalam hidupnya, bahkan saat dalam keadaan terpuruk sekalipun. Jadi, konseling logoterapi itu merupakan konseling untuk membantu individu mengatasi masalah, ketidakjelasan makna, dan tujuan hidup yang sering menimbulkan kehampaan dan hilangnya gairah hidup. Lalu, untuk contoh kasus yang bisa diangkat itu, seperti klien yang mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, atau kesulitan dalam mengambil keputusan, ketidakmampuan dalam menerima kegagalan saat sulit untuk berpikir positif, ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan dalam hidup karena kondisi keluarga yang kurang harmonis. Kemudian juga bisa kasus perceraian, ditimpa musibah, kondisi ekonomi yang serba kekurangan, ditinggalkan oleh orang yang disayangi seperti orang tua, istri, atau suami, ataupun anak, atau bisa juga pacar gitu. Lalu rasa cemas dan ketakutan karena menderita penyakit tertentu. Nah, ketidakmampuan klien dalam menemukan hikmah dari masalah yang dialami ini atau situasi tersulit yang dihadapi menyebabkan klien kesulitan dalam berpikiran rasional dan dapat menyebabkan klien ini frustasi serta melakukan tindakan ekstrim seperti bunuh diri, melakukan tindakan kriminal, tidak memiliki semangat hidup, memiliki konsep diri yang rendah, serta ketidakmampuan dalam menentukan tujuan-tujuan hidup yang lebih membahagiakan. Lalu, cara konselor dalam menyelesaikan permasalahan itu, kasus ini dalam teknik logoterapi ini, yang pertama, konselor mengajak klien untuk menerima segala kondisi bahwa bahkan yang buruk sekalipun itu pasti mempunyai arti dalam kehidupan. Nah, di dalam konseling keluarga, konselor sebaiknya mengusahakan agar anggota keluarga menemukan makna yang baik baginya dalam hubungan interpersonal. Konselor mengungkapkan makna lain yang sungguh-sungguh menjamin kebahagiaan keluarga, misalnya makna agama. Dengan menjalankan syariat agama, maka orang akan menjamin tentram sehingga kecenderungan pada godaan hawa nafsu dapat dihindari, termasuk nafsu amarah, benci, sombong, dan sebagainya. Lalu konselor memberikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk berdiskusi satu sama lain mengenai permasalahan mereka ini. Kemudian dibantu menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Faktor tersebut dapat memberikan dorongan semangat kepada klien ke arah yang lebih positif. Yes, itu pemaparan mengenai pendekatan logoterapi dari saya. Sekian pemaparan materi tentang pendekatan dalam konseling pernikahan dan keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.